Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang siapa? Ya, Elia. Di dalam kitab perjanjian baru dikatakan Elia ini manusia biasa. Nah, ini salah satu bukti bahwa dia memang biasa. Seperti kita juga. Elia pernah putus asa. Elia pernah mengalami ketakutan yang amat sangat. Sehingga dia mengalami kehilangan semangat hidup. Kehilangan keberanian. Kalau kita baca kisahnya sebelumnya bahwa Elia ini sudah mengalahkan 450 Nabi Baal. Tetapi ketika berita itu sampai kepada Isabel, ya, akhirnya Isabel marah. Ya, lalu dikatakan ya bahwa besok ya, pada waktu ini aku akan membuat nyamamu Elia sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, yaitu nabi-nabi Baal itu. Artinya diancam. Dan ancaman itu tidak serta-merta langsung disampaikan Isabel kepada Elia, tidak. Tetapi lihat bujangnya. Jadi artinya ada orang yang diutus Isabel untuk menyampaikan berita itu kepada Elia. Ketika didengar berita itu, ya, yang terjadi Elia menjadi takut. Lalu bangkit ingin menyelamatkan nyawanya. Dia takut mati. Takut dengan ancaman Isabel. Lalu akhirnya dia pergi. Ya, setelah sampai di Beersheba, di daerah Yehuda, dia tinggalkan bujangnya. Dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan. Cukup jauh tuh, sehari perjalanan. Lalu di bawah sebuah pohon arar, dia bilang ke Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini kontradiktif. Di awal dia ingin menyelamatkan nyawanya setelah mendengar ancaman dari Isabel, tetapi begitu sampai di padang gurun itu, di bawah pohon arar itu, dia ingin mati. Loh ini loh,
Maka inilah ketakutan yang luar biasa. Apa yang membuat seorang nabi yang luar biasa itu menjadi begitu takut? Yang pertama, perhatikan. Telinga, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Iman timbul dari pendengaran. Kalau dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, itu akan membangkitkan iman. Tapi kalau mendengar suara dari di luar itu bisa sebaliknya. Seperti dialami Elia ini. Isabel, makanya kita kadang-kadang mendengar istilah ada roh Isabel. Nah, Isabel ini seorang perempuan yang luar biasa, suaranya bisa mengguncang seorang nabi Tuhan hingga begitu ketakutan. Ya, jadi hati-hati nih kalau kita mendengar ancaman dari Isabel ini, ya ini bukan hanya Elia, siapapun yang mendengar ancaman, hati-hati. Ya, kembalilah kepada Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan. Jangan engkau dikuasai ketakutan seperti Elia ini. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini terlalu banyak mendengar suara kanan kiri. Seringkali kita mendengar suara-suara yang mengancam kita, menakut-nakuti kita. Suara yang membuat kita menjadi justru kehilangan keberanian, kehilangan semangat hidup. Elia mengalami itu. Kalau kita baca selanjutnya memang akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya sehingga Elia dikuatkan lagi. Tetapi di sini ada satu masa, satu waktu di mana seorang Elia, nabi Tuhan yang luar biasa itu, dia mengalami ketakutan, dia mengalami keputusasaan, dia bahkan ingin mati saja. Jemaat dikasih Tuhan, ini pelajaran buat kita. Tidak ada orang yang begitu kuat, tidak ada orang yang begitu luar biasa. Ya, semua butuh Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Nah, karena itu perhatikan cara mendengar. Perhatikan telingamu. Jangan biarkan engkau hanya mendengarkan suara-suara yang melemahkan. Apalagi suara-suara yang bisa seakan-akan menakut-nakuti seperti Isabel ini. Tapi dengarkan Tuhan, maka engkau akan kuat. Dengan mendengarkan Tuhan, kita beroleh semangat baru, beroleh kekuatan yang baru. Engkau yang hari ini merasa putus asa dengan keadaanmu, jangan dengarkan keadaan kanan kirimu. Dengarkan Tuhan dan ikuti apa kata Tuhan. Karena sesungguhnya Dia memberi kekuatan, Dia memberi semangat dan akan membangkitkan engkau. Sehingga engkau bisa dan engkau berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami belajar dari seorang Elia yang luar biasa. Ternyata dia pun pernah putus asa. Elia pernah mengalami ketakutan yang amat sangat. Bahkan ingin menyelamatkan nyawanya. Tetapi pada akhirnya ingin mati saja. Nah, kami belajar sesuatu ya Tuhan. Bahwa Elia yang luar biasa pun dengan kekuatannya sendiri tidak bisa. Demikian juga kami semua Tuhan. Mungkin ada suara-suara sumbang, suara-suara yang menakutkan kami. Suara-suara yang bisa melemahkan iman kami. Tapi hari ini kami belajar. Bahwa kami harus mendengarkan suaramu, mendengarkan firmanmu. Itu yang memberi kekuatan dan semangat kepada kami. Dan kami percaya dengan itu kami bisa mengalami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Menserahkan seluruh hidup kami. Mohon selalu pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka, mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.